semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Mouse episode ke-11. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Barem pun terkejut setelah ia menyadari bahwa dirinya telah mencelakai Woo Yung Chul. Bahkan Barem seakan-akan melihat sosok Dr. Sung datang menemui dirinya. Barem pun kembali ke rumahnya dan masih dalam keadaan syok karena telah mencelakai Woo Yung Chul. Barem bahkan terus berhalusinasi melihat sosok Dr. Sung. Barem berusaha meyakinkan dirinya apa yang telah ia perbuat kepada Woo Yung Chul itu semata hanya untuk membela diri. Dan semua yang ia lakukan adalah kesalahan dari Dr. Sung. Keesokan paginya, Barem mendatangi kantor Mochi. Di sana Barem mengatakan bahwa ia telah mencelakai Woo Yung Chul. Hal itu membuat semua detektif yang mendengarnya pun langsung menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Barem. Namun saat semuanya telah sampai di lokasi, mereka tidak menemukan apapun. Bahkan sidik jari dari Barem dan Woo Yung Chul juga tidak ditemukan, serta tidak ada tanda-tanda bahwa di lokasi tersebut terjadi tindakan kekerasan. Tidak lama kemudian, detektif Shin mengatakan bahwa mereka menemukan lokasi keberadaan Woo Yung Chul yang ternyata ia sedang akan menaiki sebuah kapal. Detektif Shin juga mengatakan bahwa ia tidak menemukan bekas mobil milik Woo Yung Chul yang digunakan untuk melarikan diri saat dikejar oleh Barem. Saat akan pulang, Mochi menawarkan diri untuk menemani Barem ke rumah sakit, namun Barem menolaknya. Mochi pun menjelaskan bahwa berkat pendapat Barem sebelumnya, Mochi berhasil mengetahui bahwa Woo Yung Chul telah melakukan banyak kejahatan. Mochi juga menanyakan alasan Barem yang terus berusaha membuktikan bahwa bukan Dr. Sung yang melakukan kejahatan. Barem pun mengatakan bahwa ia tidak memiliki alasan khusus untuk hal tersebut. Sementara itu, Mochi yang masih berada di kantor mendapat kabar dari Kapten Park bahwa Barem akan masuk ke dalam tim Mochi. Namun, ia hanya akan bertugas di kantor. Mochi pun mengabari Barem bahwa ia telah dipindah tugaskan. Mendengar hal itu, Barem bertanya kepada Mochi apakah ia akan baik-baik saja jika bekerja di bagian pengolahan barang bukti. Mochi justru kembali bertanya mengenai hasil pemeriksaan Barem di rumah sakit, dan Barem mengatakan bahwa dokter hanya mengatakan kondisi Barem baik-baik saja. Tidak lama kemudian Barem mendengar suara kucingnya, namun saat ia akan memberi makan kucingnya justru merasa takut. Saat melihat sangkar burung miliknya, Barem pun teringat saat ia mencelakai burung peliharaannya sesaat setelah ia sadar setelah menjalani operasi. Barem pun kembali ke lokasi kejadian, ia mencelakai Woo Yung Chul. Barem berusaha mencari bukti bahwa kejadian ia bersama dengan Woo Yung Chul bukanlah sebatas halusinasi. Namun tanpa sepengetahuan Barem, seseorang sedang memperhatikannya, yang ternyata orang tersebutlah yang membereskan lokasi kejadian dan membuat seolah-olah apa yang Barem lakukan kepada Woo Yung Chul hanyalah halusinasi Barem semata. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Barem bertabrakan dengan seseorang, dan tidak lama kemudian orang tersebut menghubungi Barem dan menanyakan niat Barem untuk menyerahkan diri. Barem pun sadar bahwa handphone miliknya telah ditukar oleh seseorang.
Pria yang menghubungi Barem tersebut pun mengatakan bahwa jika Barem ingin mengetahui alasan Woo Yung Chul hilang, maka Barem harus menemuinya. Dan tidak ada orang lain yang boleh tahu termasuk para dokter yang mengoperasi kepala Barem serta bibi Barem. Barem pun mendatangi lokasi yang telah ditentukan oleh pria misterius tersebut. Namun Barem justru diculik dan dibawa ke suatu tempat. Setelah sadar, Barem pun bertemu dengan pria misterius yang telah menculiknya, yang ternyata merupakan Daniel Lee, yang selama ini diketahui telah menghilang akibat perbuatan Dr. Sung. Barem pun merasa terkejut, namun Daniel menjelaskan bahwa Woo Yung Chul yang Barem lihat sedang menaiki kapal bukanlah Woo Yung Chul yang sebenarnya. Daniel pun menanyakan kepada Barem apa yang Barem rasakan saat mencelakai Woo Yung Chul. Daniel juga menjelaskan bahwa selama ini bagian otak Dr. Sung telah mengganggu Barem, dan pada akhirnya bagian otak Dr. Sung yang akan menguasai seluruh bagian otak Barem. Dan hal itu akan membuat Barem melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Sung. Daniel justru meminta Barem untuk mengalihkan insting Dr. Sung yang ada di dalam tubuhnya dengan mencelakai para pelaku kejahatan. Namun Barem menolak, ia tetap ingin menyerahkan diri karena telah mencelakai Woo Yung Chul. Daniel pun menjelaskan bagaimana cara Barem membuktikan apa yang telah ia perbuat. Apakah dengan mengatakan bahwa bagian otak Dr. Sung lah yang telah mempengaruhinya? Dan apakah ada orang yang percaya dengan perkataan Barem? Jikapun ada, Barem pasti akan dijadikan kelinci percobaan. Barem pun merasa permintaan Daniel tidak masuk akal. Namun Daniel tetap meminta Barem untuk mendengar perkataannya. Jika tidak, maka bagian otak Dr. Sung akan terus mempengaruhi Barem, dan Barem akan mencelakai orang-orang terdekatnya sendiri. Keesokan harinya, Barem telah datang bertugas dalam tim pengolahan barang bukti bersama dengan Mochi. Tidak lama kemudian, Detektif Shin datang dengan menggunakan setelan jas yang sangat rapi. Barem pun mempertanyakan alasan Detektif Shin menggunakan setelan jas yang rapi. Rupanya Detektif Shin diundang untuk tampil dalam acara TV Sherlock Hongju. Akhirnya Detektif Shin melakukan siaran TV bersama dengan produser Choi. Produser Choi juga mengatakan bahwa episode selanjutnya mereka akan membahas mengenai kasus Kang Dok-soo. Setelah siaran, Detektif Shin pun meminta agar produser Choi juga mengajak Mochi untuk melakukan siaran untuk episode berikutnya. Karena polisi yang menangkap Kang Dok-soo adalah Mochi, dan sampai saat ini korban masih dijaga oleh Mochi. Ibu Yuna akhirnya menitipkan Yuna pada anggota keluarga yang lain sampai ia bisa menemukan tempat tinggal lain yang lebih aman. Namun, tanpa sepengetahuan Bongi yang saat itu juga sedang berada bersama Yuna dan ibunya, ternyata Kang Dok-soo sedang memperhatikan mereka dari jauh. Saat sedang bekerja, Bongi justru bertemu dengan teman sekolahnya yang dulu pernah mengganggu Bongi. Namun Bongi bersikap seolah tidak mengenal mereka. Namun akhirnya Bongi merasa kesal. Barem pun datang untuk menjemput Bongi yang sedang dalam kondisi mabuk. Namun saat Bongi sedang tidur, Barem justru berusaha untuk mencelakai Bongi. Untung saja Barem cepat tersadar dan teringat dengan perkataan Daniel yang mengatakan bahwa cepat atau lambat, pengaruh otak Dr. Sung akan membuat Barem mencelakai keluarga dan orang-orang tersayangnya. Setelah terbangun, Bongi melihat handphone milik Barem tertinggal di rumahnya. Bongi berusaha mengejar Barem, namun ia justru bertemu dengan Kang Dok-soo. Hal itu pun dilihat oleh produser Choi yang sedang berada di dalam mobil. Bongi yang terkejut bertemu dengan Kang Dok-soo justru terjatuh dan dibantu oleh produser Choi. Barem yang berada tidak jauh dari Bongi melihat Kang Dok-soo dan teringat dengan permintaan Daniel yang meminta Barem untuk membawakan DNA dari pelaku kejahatan. Produser Choi pun mengantar Bongi kembali ke rumahnya. Bahkan produser Choi juga menanyakan apa yang dikatakan oleh Kang Dok-soo kepada Bongi. Namun Bongi mengatakan bahwa Kang Dok-soo tidak mengatakan hal apapun. Bongi pun berpikir bahwa produser Choi datang untuk mewawancarai Bongi dan membuat acara TV yang membahas tentang Bongi.
Namun produser Choi membantah karena niat ia datang menemui Bong Yi karena Mochi begitu mengkhawatirkan Bong Yi. Bong Yi justru meminta produser Choi untuk pergi karena ia merasa bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak akan lari dari Kang Do-soo yang merupakan pelaku kejahatan. Barem yang sempat mengambil DNA Kang Do-soo justru mengumpulkan DNA dari anggota detektif lainnya dan memberikan kepada Daniel untuk membuktikan apakah Daniel bisa mendeteksi DNA milik pelaku kejahatan. Sementara itu, produser Choi datang menemui Mochi dan menyampaikan apa yang terjadi pada Bong Yi, serta memperlihatkan video rekaman dari dashboard mobil milik produser Choi. Melihat hal itu membuat Mochi sangat marah. Daniel pun berhasil mengidentifikasi DNA milik seorang pelaku kejahatan. Hal itu membuat Barem terkejut. Setelah kembali ke kantor, Barem mencari berita mengenai kasus Kang Do-soo. Barem juga membaca data-data yang didapat saat kasus tersebut terjadi. Ternyata Kang Do-soo mengatakan bahwa ia melukai Bong Yi dalam keadaan mabuk sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Kang Do-soo bahkan hanya ditahan selama 10 tahun atas apa yang dia perbuat kepada Bong Yi. Sementara itu, Mochi justru kembali teringat saat Bong Yi kecil memintanya untuk mencelakai Kang Do-soo setelah Kang Do-soo bebas dari penjara. Barem pun mendatangi rumah Kang Do-soo dan melihat Kang Do-soo sedang berada di dalam rumahnya. Namun setelah Barem pergi, Mochi justru datang dan masuk ke dalam rumah Kang Do-soo menanyakan apa yang ia katakan kepada Bong Yi. Kang Do-soo justru mengatakan apa yang ia katakan kepada Bong Yi. Hal itu membuat Mochi marah. Namun tidak lama kemudian ibu Kang Do-soo datang. Mereka akhirnya membawa Mochi dan Kang Do-soo ke kantor polisi. Namun di depan detektif lain, Kang Do-soo justru mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal apapun kepada Mochi. Namun Mochi justru marah. Malam harinya, Barem datang ke rumah Kang Do-soo, namun ia justru menemukan Kang Do-soo tergeletak karena meminum racun, dan membuat surat penyesalan yang ditulis oleh Kang Do-soo. Barem justru membantu membawa Kang Do-soo ke rumah sakit. Hal itu membuat Barem berpikir bahwa Kang Do-soo sudah menyesali perbuatannya. Detektif Shin pun datang ke rumah Bong Yi untuk memberikan alat pelindung yang diberikan oleh Mochi. Tiba-tiba saja hujan turun, Bong Yi dan Mochi kembali teringat dengan perkataan Kang Do-soo yang mengatakan bahwa ia akan mendatangi Bong Yi setiap kali hujan. Sementara itu, detektif Shin bertemu dengan ibu Kang Do-soo yang mengatakan bahwa Kang Do-soo telah berbohong dan ia juga meminta agar Mochi segera dibebaskan. Ibu Kang Do-soo bahkan memberikan surat pernyataan untuk meringankan Mochi. Namun, karena sedang terburu-buru untuk pergi mengisi acara TV, detektif Shin justru menitipkan surat tersebut kepada orang lain. Sementara itu, Barem membawa anak angkat dari bibinya untuk datang ke rumahnya. Dan Bong Yi dalam perjalanan pulang, namun ia tidak mengetahui bahwa Kang Do-soo sedang memperhatikannya. Tidak lama kemudian, polisi mendapatkan kabar bahwa Kang Do-soo telah memotong alat pelacak yang terpasang di kakinya. Hal itu membuat semua polisi bergegas untuk mencari keberadaan Kang Do-soo. Bong Yi yang sedang berada di warung mendapat kabar bahwa Yuna kembali ke rumah ibunya. Sementara itu, Barem masih bersama dengan anak bibinya di rumah. Mochi dan produser Choi pun berusaha dengan cepat untuk menemui Bong Yi. Ternyata Bong Yi berhasil menemukan lokasi keberadaan Kang Do-soo. Namun sayang, dalam perjalanan seseorang justru melukai Mochi. Apakah Bong Yi bisa menyelamatkan Yuna? Dan siapa sebenarnya yang berusaha mencelakai Mochi? Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Mohon maaf jika ada kesalahan, sampai ketemu di video selanjutnya.